Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Rabbana adkhilna madkhala sinka wa akhrina mukhraj sin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang at-tawabi'. At-tawabi' jamak dari at-tabi'un yang artinya mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti kalimat atau kata sebelumnya. Kalau sebelumnya domah, maka dia ikut domah. Sebelumnya fathah, ikut fathah. Sebelumnya kasroh, ikut kasroh. Maka disebut at-tawabi' yang selalu mengekor, mengikuti. Maka dalam definisi adalah at-tawabi' kalimatun kalimat tattabi'u yang selalu mengikuti ma qablaha sebelumnya fil i'rabi dalam kedudukan kalimat. Fatakuna maka dia menjadi marfu'atan rafa au mansubatan atau nasab au majruratan au majrur tabi'a mengikuti lima qablaha sebelumnya dalam kalimat. Jadi ini kata ini selalu mengikuti sebelumnya. Domah dia domah, kasroh ikut kasroh, fathah sebelumnya maka dia ikut fathah. Adapun yang selalu mengikuti dalam kata sebelumnya adalah ada empat. Yang pertama na'at, kedua atop, ketiga taukid, keempat badal. An-na'at sebagaimana yang kita pelajari yaitu kata sifat. Ya, tapi sekarang lebih mendalam ada pembagiannya. Jadi an-na'at adalah tabi'un yang selalu mengikuti ya dulu menunjukkan ala sifatin kepada sifat fi ismin qablahu isim sebelumnya. Ya, terbagi dua. Yang pertama hakikiyun dan sababiyun. Hakikiyun yang betul-betul ya kata sifatnya dirinya. Nah, sababiyun bukan dirinya. Ya, hakikiyun madalla yang menunjukkan apa yang menunjukkan ala sifatin pada sifat fi nafsi pada diri matbu'in diikutinya. Kalau sababiyun madalah apa yang menunjukkan ala sifatin pada sifat fi ismin kepada isim lahu irtibatun yang mempunyai ikatan kaitan bil matbu yang diikuti. Jadi hakiki itu dirinya, kemudian kalau sababi bukan dirinya. Tapi tetap dia kata sifat. Contoh, jaa ar-rajulu al-fadilu. Kalau hakiki ya, lihat ya jaa ar-rajulu, jaa telah datang ar-rajulu seorang laki-laki al-fadilu yang utama ya, yang mulia. Yang mulia ini kata sifat. Ini hakiki. Jadi yang mempunyai keutamaan atau kemuliaan ini adalah siapa? Ya orang laki-laki itu. Ini berarti kata sifat hakiki. Ya. Kalau sababi itu bukan dirinya. Jaa ar-rajul al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki al-fadilu yang utama atau yang mulia akhuhu saudaranya. Dari yang mulia ini bukan laki-laki itu tetapi saudaranya. Maka disebut sababi. Adapun hakiki ini terbagi tiga. Yang pertama ismun dhahir, sebagaimana tadi yang telah kita bahas. Jaa ar-rajul al-fadilu, telah datang seorang laki-laki al-fadilu yang mulia atau yang utama. Yang mulia ini adalah kata sifat. Ya ar-rajulu yang disifati atau man'ut atau ya. Al-Qahiratu Mesir adalah Madinatun kota azimatun yang besar. Kota yang besar. Yang besar adalah kata sifat. Kotanya adalah yang disifati. Madinatun man'utnya sifatun. Jadi yang besar siapa? Nah, yang besar itu apa? Ya kotanya. Jadi bukan yang lainnya. Ini nat hakiki. Yang kedua syibhul jumlah. Kita telah belajar bahasa syibhul jumlah kalimat yang di dalamnya ada baik ismu harfu jarin atau dzarab. Dzarab kebagi dua, dzarful zaman, keterangan waktu, dzarful makan, keterangan tempat. Jadi setiap kalimat di dalamnya ada harfu jarin atau dzarab disebut syibhul jumlah. Nah, lil haqqi kebenaran itu fauqa kulli sautin mempunyai di atas kedudukannya di atas suara apapun. Ya fauqa kulli sautin ini kedudukannya adalah sebagai mensifati daripada kata lil haqqi itu kebenaran. Tudza'u didengarkan alhanu lisan-lisan min jamalil gina dari indahnya lagu. Min jamalil gina kedudukannya sebagai kata mensifati daripada alhan lisan-lisan. Kemudian yang ketiga jenis pada naat hakiki adalah sifatun jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kemudian jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Madha contohnya yang ismiyah madha telah berlalu yaumun hari barduhu qoris. Barduhu dinginnya qoris sangat. Jadi telah berlalu hari yang sangat dingin maksudnya ya. Mana sifatnya? Naatnya barduhu qoris. Jadi setelah kata yaum ada kalimat di sini barduhu qoris isim maka disebut jumlah ismiyah. Naat dari bentuk jumlah ismiyah. Yang kedua hadza amalun yufidu. Hadza amalun inilah perbuatan atau pekerjaan yufidu bermanfaat. Bermanfaat yufidu ini ada fi'il. Ya, fi'il ya. Maka setiap jumlah yang mensifati setelah isim nakiro tadi yaumun amalun itu kan nakiro maka dianggap naat. Diulangi, setiap jumlah atau setiap kalimat yang mensifati setelah isim nakiro maka dianggap naat kaidahnya. Yang kedua yang selalu mengikut adalah al-atop. Al-atop adalah kata penghubung, kata sambung. Ya, definisinya adalah tabi'un
yang selalu mengikuti, yatawasatu menengahi, bainahu di antara huruf atop itu, wa baina matbu'i yang diikutinya. Ahadi hurufil atop, salah satu huruf atop. Huruf atopnya ada 9. Wa fa summa au amla lakin balhata. Wa artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au am artinya atau. Kalau am dalam kalimat positif, am dalam kalimat interrogatif, ya kalimat tanya, la kemudian tidak, lakin tetapi, bal hingga, hatta bahkan bal bahkan hatta hingga, ya. Kita lihat contoh huruf atop wa artinya dan. Ja'a Muhammadun wa Hasanun, telah datang Muhammad dan Hasan. Ya, mana huruf atopnya wa? Ada di sini ada kata Hasanun. Kenapa Hasanun bukan Hasanan atau Hasanin? Karena mengikuti kata Muhammadun. Ya, kenapa mengikuti kata Muhammadun? Karena ada kata penghubung yaitu kata atop wa. Ya, kalau di sini Muhammadan maka wa Hasanan. Kalau Muhammadin wa Hasanin, Muhammadun wa Hasanun. Jadi Hasanun ini mengikuti kata Muhammad. Bagaimana? Apakah dia dhamma, fathah, kasroh? Maka Hasanun selalu mengikuti. Kenapa? Karena ada kata penghubung tadi yaitu wa. Kemudian fa artinya maka. Dakhala tilmidu fal mudarisu. Dakhala telah masuk atilmidu siswa itu telah masuk, fal mudarisu maka guru juga masuk. Mudarisu kenapa doma? Karena kata di sini adalah atilmidu juga doma. Ya, kalau di sini atilmida fal mudarisa, atilmidi fal mudarisi. Jadi kenapa selalu ikut? Karena di sini ada huruf atop yaitu fa. Ya, artinya maka. Kemudian mata ar-rasyidu tsumma al-ma'mun. Mata telah meninggal ar-rasyidu Khalifah Harun ar-rasyidu summa al-ma'mun sembilan Khalifah al-ma'mun. Al-ma'munu mengikuti ar-rasyidu, ya. Kalau ar-rasyida al-ma'muna, ar-rasyidi al-ma'muni. Ya, kenapa? Karena ada huruf atop summa. Jadi kalau isim di tengahnya ada atop, huruf atop atau kata penghubung atau kata sambung maka mengikuti sebelumnya. Nakola telah dikutip al-khabaru informasi Muhammadun oleh Muhammad atau Ali. Ya, ini kalimat positif. Jadi Aliun ini mengikuti kata Muhammad. Kenapa? Karena huruf atop au. Kalau Muhammadan, alinya berubah Alian. Kalau Muhammadin, alinya juga Aliyin. Akatab hadal maqal. Akatab apakah yang sudah menulis ini hadal maqala, makalah ini? Umar, Mahmud. Umar atau Mahmud? Ya, Mahmudun mengikuti Umaru. Kalau sini Umaro, Mahmudan. Ya. Najah Aliun la Zaidun. Ali itu telah lulus atau sukses. La Zaidun, Zaid tidak. Ya, Zaidun juga sama mengikuti kata Aliun. Kenapa? Ada huruf atop la, kata penghubung atop la. Nah, ya, kalau Alian, Zaidan, Alin, Zaidin. Mana jaha Zaidun? Zaid itu tidak lulus. Lakin tetapi akhuhu, saudaranya. Akhu mengikuti Zaidun. Ya, kalau Zaidan, akhahu. Kalau Zaidin, akhihi. Ya, karena ada kata sambung lakin. Aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Bal hingga tafsiroha, bahkan tafsirnya. Tafsiro mengikuti Al-Qur'ana. Kalau Al-Qur'ani tafsiri, Al-Qur'anu tafsiru. Karena kenapa? Karena kata sambung atau huruf atau bal. Aqra'ul Qur'an hatta an-nasa. Saya saya membaca Al-Qur'an hatta hingga surat An-Nas. Ini ya, bentuk yang selalu keluar daripada huruf atop. Yang kedua adalah taukid. Taukid adalah penekanan atau penguatan. At-taukid adalah tabi'un yang mengikuti yudkaru disebutkan fil kalami dalam kalimat lidab'i, ya, menolak tawahumin keraguan-raguan. Paham? Qad yahmiluhu al-kalam yang terkadang ada dalam kalimat yang terbawa ila sami kepada pendengar. Jadi si pendengar itu ragu-ragu benar atau tidak. Untuk menghilangkan keraguan-raguan ini ada taukid namanya. Ya, belajar. Nah, sebetulnya cukup sekali. Tetapi karena orang itu misalnya ragu, belajar. Nah, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Pengulangan kata itu disebut taukid. Maka dalam Al-Quran berapa kali disebutkan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu adalah bentuk penguatan atau penekanan. Yang kebagi 2. Yang pertama adalah lafziyun, yang kedua ma'niyun. Lafziyun dengan yakunu bitikrori, dengan mengulang-ulang lafzil muakkad, lafaz yang ditekankan. Ja'a al-ustadu telah datang seorang ustaz. Ya, seorang ustaz, dia kata seorang ustaz yang kedua itu namanya taukid. Ya, mau 3 kali, 4 kali silakan. Ja'a al-ustadu silakan. Nah, telah datang seorang ustaz. Nah, mau ditekankan diulang di penekanannya di ja'a silakan. Ja'a al-ustadu. Ja'a yang kedua dan ketiga namanya itu adalah taukid, penguatan untuk menolak keraguan dari pendengar. Yang kedua adalah taukid ma'nawi, penekanannya, penguatannya dengan ma'nawi. Yakunu bil kalimat, dengan menggunakan kalimat nafsun, ainun, kullun, jamiun, amatun, kila kilta. Nafsun, ainun, nafsun bukan jiwa artinya tapi dirinya. Ainun juga bukan mata artinya tetapi dirinya. Nafsun, ainun artinya dirinya. Kemudian kullun semua, jami'un semuanya, amatun semuanya, kila keduanya untuk laki-laki, kilta artinya keduanya untuk perempuan. Lihat, allamal ustadu nafsuhu darsahu.
Allamal ustad. Ustad itu telah mengajarkan. Nafsuhu, dirinya, darsahu, pelajarannya. Sebetulnya cukup dengan mengatakan allamal ustadu darsahu. Ustad itu telah mengajarkan pelajarannya. Ya, saya berangkat ke kampus, ya cukup. Tapi kalau saya berangkat ke kampus sendirian, nah itu sendiri ini adalah kata penguatan. Diharap berkumpul seluruh kosma belajar bahasa Arab, kosma yang ikuti materi kuliah bahasa Arab. Nah, cukup sebetulnya, tapi diharap berkumpul seluruh kosma yang mengikuti materi bahasa Arab semuanya. Nah, kata semuanya adalah penguatan atau penekanan. Hadarat Fatimah tu ainuha. Fatimah hadir ainuha, dirinya atau sendiri. Ya, sebetulnya cukup dengan hadir Fatimah setelah hadir juga cukup. Ya, tapi kalau dirinya untuk penguatan ja'atulam, telah hadir para siswa cukup. Tetapi menggunakan kulluhum semuanya, jadi kulluhum adalah penguatan. Al ummatul arabiyah, bangsa Arab, ya. Jami'uha semuanya, qalbun wahid, satu hati. Ya, jami'uha adalah penguatan, ya. Hadara ja'a talibani, telah hadir dua siswa, kilahuma, keduanya. Mahironinya dihapus, salah ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata mahironi. Jadi kalau kata kilahuma mahironi ini namanya mubtada khobar, bukan taukid, ya. Jadi mahironinya dicoret, cukup ja'a talibani kilahuma, telah hadir dua murid, kilahuma, keduanya. Jadi keduanya ini sebagai taukid atau penekanan. Kemudian ja'at at-talibatani, telah hadir talibatani, dua siswi, ya, kiltahuma, keduanya. Jadi kata keduanya ini adalah untuk penguatan atau penekanan. Kembali jadi nafsun ainun, artinya sendirinya, kullun jami'un amatun, semuanya, kila keduanya untuk laki-laki, kilta keduanya untuk perempuan. Yang keempat ada al-badal atau kata ganti. Nah, tabi'un yang selalu yang mengikuti, ya dulu menunjukkan ala nafsi, kepada diri, matbu yang diikuti, au juz'in minhu, bagiannya. Nah, Presiden Indonesia Jokowi. Jokowi ini adalah kata ganti dari Presiden Indonesia. Nah, kata ganti ini disebut badal. Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini pengganti pada khalifah. Nah, pengganti ini disebut badal. Jadi Harun ar-Rasyid disebut badal. Ya, Ummul Mukminin Khadijah Kubro. Ya, ibunya orang-orang beriman, Khadijah Kubro. Jadi Khadijah ini pengganti daripada Ummul Mukminin. Ya, pengganti ini disebut badal. Ketua kelas Irfan ini adalah badal daripada kata ketua kelas. Nah, badal ini terbagi empat. Yang pertama adalah mutabik atau kul min kul, disebut juga. Ya, kul min kul atau mutabik ini yang sesuai, ya, dengan dirinya. Ya, contoh, ja'al khalifah. Mana badalnya? Harun ar-Rasyid. Badal dari mana? Khalifah. Ya, khalifah ini yang diganti, ya, katanya. Ya, Harun ar-Rasyid pengganti daripada khalifah. Ya, disebut badal. Ya, kalau misalnya ja'al khalifah Zaid, misalnya, tidak cocok walaupun secara kalimat betul, karena Zaid bukan khalifah. Telah datang Presiden Indonesia Jokowi, cocok, maka disebut mutobik. Tapi telah datang Presiden Indonesia Prabowo, tidak cocok walaupun secara kalimat betul, karena dia bukan presiden. Maka dilihat juga dari posisi kebetulan kebenarannya, ya. Yang pertama adalah disebut mutobik atau kul minkul. Yang kedua ba'da minkul, menyebutkan sebagian anggotanya, bagiannya. Ya, tubi'al kitabu. Tubi'a dicetak al-kitabu, buku itu, juz'uhu al-awal, juz yang pertama. Nah, juz yang pertama adalah bagian daripada badal daripada al-kitab, ya. Kemudian istimal. Istimal ini adalah menggambarkan sifat, ya. Sarroni, telah diriku bahagia, asyari'u, atau telah menyenangkan diriku, asyari'u, jalan raya itu, apanya? Nazafatuhu, kebersihannya. Ya, kebersihan ini adalah kata ganti atau badal daripada asyari'u, jalan raya. Yang keempat adalah mubayyin. Mubayyin adalah menjelaskan. Menjelaskan ini, badal mubayyin ini terbagi tiga. Yang pertama adalah golat, kedua nisyan, keempat adrob. Golat ini badal tapi menunjukkan kesalahan ngomong. Contoh, ja'a al-muallimu, telah datang seorang guru. Ternyata bukan muallim tetapi at-tilmid. Nah, at-tilmid ini sebagai badal. Nisyan, badal yang disebabkan kelupaan, ya. Safaro Zaidun ila Jakarta, ya, Zaid telah berangkat ke Jakarta, ya. Kemudian ternyata Surabaya, jadi karena ingatan Surabaya ini badal. Androb adalah kelipatan. Khud al-qalama, ambillah pena. Kemudian apa? Al-kurrosata, buku tulis. Al-mistorota, penggaris, dan lain sebagainya. Al-kurrosata, al-mistorota, ini badal. Ya, badal, disebut androb, kelipatan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Dari sekali lagi, at-tawabi ini dari ada 4. Yang pertama, naat. Yang kedua, atop. Yang ketiga adalah taukid. Yang keempat adalah badal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.